Isa dan murid-muridnya menyingkir ke Bait Saida. Tetapi orang banyak mengetahui dan mengikutinya. Menjelang malam, Petrus berkata, "Junjungan, suruhlah mereka pulang, supaya mereka bisa pergi ke desa-desa di sekitar sini untuk mencari makanan dan penginapan. Tempat ini sunyi sekali." Kamu yang harus memberi mereka makan. Tapi kita hanya mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Terpujilah Allah, Tuhan semesta alam, yang menyediakan roti dari bumi. Mukjizat! Mengherankan. Kata orang, siapa aku? Ada orang yang mengatakan Nabi Yahya. Ada orang yang mengatakan Nabi Ilyas. Ada juga orang yang mengatakan salah satu nabi yang hidup kembali. Menurut kamu, siapakah aku? Engkau Al-Masih dari Allah. Jangan katakan pada siapapun. Anak manusia harus menderita dan ditolak. Ia akan dibunuh. Namun bangkit pada hari yang ketiga. How clearly the sky reveals God's glory. Each day announces it to the following day. Each night repeats it to the next. Adakah yang mau mengikut aku? Saya akan ikut engkau, junjungan. Tapi izinkan saya pulang, pamit pada keluarga. Orang yang siap membajak tapi menengok ke belakang tak layak bagi kerajaan Allah. Orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Siapa mempertahankan nyawa akan kehilangan nyawa. Dan yang kehilangan nyawa karena aku akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memiliki dunia ini, tapi kehilangan nyawanya? Jika seseorang malu karena aku dan ajaranku, sang anak pun akan malu mengakuinya waktu ia datang kelak, dalam kemuliaannya dan kemuliaan Bapa. Ketahuilah,
Ada di antara kamu yang tidak akan mati sebelum melihat kerajaan Allah. Nothing can hide from its Lalu Isa membawa Yahya, Yakub, dan Petrus ke atas bukit untuk berdoa. Sementara ia berdoa, wajahnya bersinar-sinar dan jubahnya menjadi putih berkilauan. Tiba-tiba ada dua orang berbicara dengannya, yaitu Nabi Musa dan Nabi Ilyas yang tampak dalam kemuliaan surgawi. Engkau akan menggenapi maksud Allah. Engkau akan mati di Yerusalem. Setelah mereka pergi, Petrus berkata kepada Isa, Junjungan, baik sekali kita berada di sini. Akan kami dirikan 3 tenda. 1 untuk junjungan, sementara Petrus 1 berbicara, untuk Nabi Musa, datanglah awan dan 1 menaungi lagi mereka. untuk Nabi Ilyas. Ketiga murid menjadi takut, dan terdengarlah suara dari surga yang berkata, Inilah sang anak yang kupilih, dengarkanlah dia. Guru! Guru! Mohon lihatlah anak saya. Tolonglah dia. Karena ia anakku satu-satunya. Saya telah meminta murid-muridmu mengusir roh jahat itu. Tetapi mereka tidak mampu. Hai angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Bawa anakmu kemari. Wajahnya telah pulih. Luar biasa. Ajarlah kami berdoa, seperti Nabi Yahya mengajar murid-muridnya. Berdoalah begini. Ya Bapa yang di surga, disucikanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam cobaan. Tapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah di antara kamu, para ayah, yang memberi anaknya ular ketika ia minta ikan? Atau kalajengking ketika ia minta telur? Kamu yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu. Apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan ruh Allah kepada mereka yang memintanya. Aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, apa yang hendak kamu makan, atau apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup lebih penting daripada makanan, juga tubuh daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak. Mereka tidak menanam, tidak menuai, tidak mempunyai gudang atau lumbung, tetapi Allah memelihara mereka. Bukankah kamu melebihi burung-burung itu? Siapakah yang karena khawatir dapat memperpanjang umurnya? Yang kecil pun tak dapat kamu buat. Mengapa kamu khawatir tentang hal lain? Perhatikanlah bunga bakung, bagaimana tumbuhnya. Tanpa memintal, menenun. Nabi Sulaiman pun tidak berpakaian seindah salah satu dari mereka. Jika Allah mendandani rumput yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tentu lebih lagi ia akan mendandani kamu. Hai kamu yang kurang beriman. Tambahkanlah iman kami. Jika imanmu sebesar biji sawi, kamu dapat berkata kepada pohon ini, tercabutlah dan tertanamlah di laut, dan ia akan mentaatimu. Tidak mungkin tidak ada penyesatan, tapi celakalah yang mengadakannya. Lebih baik jika sebuah batu diikatkan ke lehernya dan dilemparkan ke laut, daripada ia menyesatkan salah satu dari yang lemah ini. Seperti apakah kerajaan Allah itu? Seperti ini. Seorang mengambil biji sawi dan menanam di kebunnya. Biji itu tumbuh menjadi pohon, dan burung-burung bersarang di cabang-cabangnya. Saya tidak mengerti apa yang dikatakannya. Mengapa kau makan dan minum dengan penagih pajak dan orang berdosa? Orang sehat tidak memerlukan tabib, tapi hanya orang yang sakit. Aku tidak datang untuk memanggil orang yang saleh, tapi orang berdosa. Jelaskan lagi tentang kerajaan Allah. Masih ada yang lain? Jangan takut, hai kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberimu kerajaan itu. Juallah segala milikmu dan sedekahkanlah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang takkan rusak, suatu harta di surga yang takkan habis. Sebab pencuri tak dapat mengambilnya, dan ngengat tidak merusaknya. Di mana hartamu berada, di situ hatimu. Ibu, sakitmu telah sembuh. Lihat, dia sembuh. Ini suatu mukjizat. Lihatlah, dia sembuh. Mari lihat. Syukur pada Allah.
tahun. Allah menyertaimu, Guru. Ada 6 hari untuk bekerja. Datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan. Dan jangan pada hari Sabat. Hai orang munafik. Kamu melepaskan ternakmu dari kandang pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum. Sekarang di sini ada seorang keturunan Ibrahim yang 18 tahun diikat oleh iblis. Tidak bolehkah ia dilepaskan pada hari Sabat? Guru yang baik, apa yang harus saya perbuat untuk memperoleh hidup kekal? Mengapa kau sebut aku baik? Tidak ada yang baik selain Allah sendiri. Apa kata firman? Jangan melakukan zina, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta. Hormatilah ayah dan ibumu. Semuanya telah kuturuti sejak masa mudaku. Satu lagi yang kurang darimu. Jual semua milikmu, sedekahkan pada orang miskin, dan kamu akan mendapat pahala. Setelah itu, ikutlah aku. Tapi kami pedagang, kaya. Sungguh sulit orang kaya masuk kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan Allah. Terus siapa yang diselamatkan? Apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Di manakah kerajaan Allah itu sesungguhnya? Kerajaan Allah tidak dapat dilihat. Tak dapat dikatakan, lihat, di sana atau di sini. Sebab kerajaan Allah ada di dalammu. Akan tiba waktunya kamu ingin melihat satu dari hari-hari anak manusia, tapi kamu takkan melihatnya. Seperti kilat memancar dari ujung ke ujung, demikianlah kelak anak manusia pada hari kedatangannya. Tapi ia harus banyak menderita dulu dan ditolak oleh angkatan ini. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, namun tidak dapat. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, namun tidak dengar. Apa yang harus kami lakukan? Apa kata kitab suci? Bagaimana kamu menafsirkannya? Kasihilah Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu seperti dirimu. Kamu benar, lakukan, kamu akan hidup. Siapakah sesamaku? Bukan para tentara itu. Apakah Kaisar? Ada seorang laki-laki turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia dirampok. Ia juga dilucuti, lalu ditinggalkan. Datanglah seorang imam melewati tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia menyingkir dan berjalan terus. Seorang Lewi juga lewat situ dan melihat orang itu. Tapi ia pun menyingkir dan berjalan terus. Kemudian seorang Samaria melewati tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, hatinya berbelas kasihan. Ia mendekati orang itu, membersihkan lukanya, lalu membalutnya. Ia menaikkannya ke atas keledai, membawanya ke penginapan, dan merawatnya. Esoknya, ia memberikan 2 keping uang perak kepada pemilik penginapan dan berkata, "Rawatlah dia, akan kubayar semua ongkosnya." Manakah di antara ketiga orang itu yang menjadi sesama bagi orang yang dirampok itu? Orang yang menolongnya. Perbuatlah hal yang sama. Biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan melarangnya. Yang beginilah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata, sesungguhnya, siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Siapa menyambut anak-anak ini dalam namaku, menyambut aku.
Siapa menyambut aku, menyambut Dia yang mengutus aku. Siapa terkecil di antaramu, ialah yang terbesar. Ada apa-apa yang terjadi? Isa orang Nazaret sedang lewat. Isa! Isa! Anak Daud, kasihanilah saya. Apa yang harus aku perbuat? Aku ingin melihat lagi. Melihatlah. Imanmu menyembuhkanmu. Aku bisa melihat. Aku bisa melihat. Aku bisa melihat lagi. Oh, terima kasih. Ketika Isa pergi ke Yerusalem, banyak orang mengikutinya. Mereka memintanya untuk menunjukkan jalan keselamatan dan mengajar mereka tentang kerajaan Allah. Orang ini benar-benar nabi. Junjungan, selamatkanlah saya. Selamatkan kami, junjungan. Syukur kepada Allah. Tunjukkan kami jalan yang lurus, junjungan. Orang-orang mulai menerimanya sebagai junjungan dan guru. Zakius, penagih pajak di Yeriko, ingin melihat Isa, lalu ia memanjat pohon. Turunlah, Zakius. Aku mau singgah ke rumahmu. Ke rumahku? Dia mau ke rumah Zakius? Bagaimana Zakius mengenal Isa? Dengar, akan kuberi setengah dari milikku pada yang miskin. Dan jika aku telah memeras orang, akan kubayar kembali 4 kali lipat. Sulit dipercaya, seorang penagih pajak membayar kembali pajaknya. Tidak mungkin. Keselamatan telah datang ke rumah ini. Sebab orang ini pun keturunan Nabi Ibrahim. Anak manusia datang demi yang tersesat. Dengarkan. Kita pergi ke Yerusalem. Semua yang ditulis para nabi tentang anak manusia akan digenapi. Ia akan diserahkan kepada orang kafir. Untuk diolok-olok, dicaci maki, dan diludahi. Ia akan disiksa dan dibunuh. Tapi di hari ketiga, ia akan bangkit. Meskipun Isa tahu bahwa ia akan dibunuh karena dosa manusia, ia tetap pergi ke Yerusalem. Banyak orang bersukaria atas kedatangannya dan menyatakan Isa sebagai raja.
Guru, suruhlah murid-muridmu itu diam. Aku berkata, jika mereka diam, maka batu-batu ini yang akan bersorak. Mulialah, mulialah Isa. Ketika mendekati Yerusalem, melihat kota itu, ia menangisinya. Jika saja hari ini kamu tahu yang baik bagimu, sayang kamu tak melihatnya. Sebab musuh-musuhmu akan datang, membangun kubu, mengepung dan menghimpitmu dari segala arah, lalu menghancurkanmu di dalam tembokmu. Kamu dan anak-anakmu, satu batu pun takkan mereka tinggalkan tersusun, sebab kamu tidak tahu saat Allah melawatmu. Bait Allah di Yerusalem telah menjadi tempat berdagang, bukannya tempat beribadah. Lima, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Dia melepaskan binatang-binatangku. Hentikan dia! Hentikan! Panggil penjaga! Panggil penjaga! Tantangan dari para pemimpin politik dan agama semakin hebat karena banyak orang menyatakan Isa sebagai raja. Saya tahu banyak orang yang telah mengeluk-elukannya sebagai raja. Raja? Raja pengemis, pelacur, dan pencuri. Kita sudah melihat sebelumnya. Mereka datang, membuat pernyataan, lalu dilupakan. Jangan tutup mata. Pengikutnya semakin banyak. Rakyat mengaguminya. Dan berpikir ia seorang raja. Dengarkan hal ini baik-baik. Jikalau orang ini sampai membuat keributan, saya akan menuntut. Mungkin dia benar. Sudah saatnya kita hadapi dia. Makin banyak ahli Taurat dan orang Farisi yang munafik dikecamnya. Sehingga makin banyak Bani Israel yang menjadi pengikutnya. Dan makin besar juga tantangan dari orang-orang yang dikecamnya. Di Bait Allah, Isa melihat seorang janda miskin memberikan persembahan 2 peser. Tidak bisa memberi lebih? Aku berkata, janda ini memberi lebih banyak dari yang lain. Sebab yang lain telah memberi dari kelimpahan mereka. Tapi dia, janda ini, memberikan semua yang ia miliki. Katakan, atas dasar apa kau melakukan semua ini? Siapa yang memberimu wewenang? Sekarang aku bertanya. Katakan, permandian Yahya itu dari Allah atau dari manusia? Apa jawaban kita? Jika kita jawab dari Allah, ia akan berkata, mengapa kamu tidak percaya? Tapi jika kita katakan dari manusia, kita bisa dirajam. Sebab mereka yakin bahwa Yahya adalah nabi. Kami tidak tahu dari mana asalnya. Aku tidak mau mengatakan atas dasar apa aku melakukan ini.
Ada seseorang membuka kebun anggur, menyewakannya pada penggarap, dan pergi beberapa lama. Ketika waktu musim anggur tiba, ia menyuruh seorang hamba untuk mengambil bagiannya dari para penggarap. Tapi hamba itu dipukuli dan pulang tanpa hasil. Disuruhnyalah hamba yang lain. Tapi hamba itu juga dipukuli, dipermalukan dan disuruh pulang dengan tangan hampa. Lalu ia menyuruh hamba yang ketiga. Tapi hamba itu pun dilukai dan dilempar keluar kebun. Maka kata pemilik kebun anggur, "Apa yang harus kuperbuat? Akan kuutus anakku yang kukasihi. Pasti mereka menghormatinya." Tapi ketika mereka melihatnya, mereka berkata, "Dia ini ahli warisnya. Bunuh dia dan warisannya jadi milik kita." Lanjutkan, junjungan. Mereka menyeretnya keluar kebun dan membunuhnya. Apa yang akan diperbuat pemilik kebun terhadap mereka? Ia akan membunuh mereka dan menyerahkan kebun itu pada orang lain. Jadi apa arti ayat ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Siapa jatuh ke atas batu itu akan remuk. Dan siapa ditimpa batu itu akan hancur jadi debu. Guru, yang engkau katakan dan ajarkan itu benar. Engkau tidak memandang muka, tapi engkau mengajar kebenaran tentang jalan Allah. Katakan, apakah boleh kami membayar pajak kepada Kaisar Rum atau tidak? Hati-hati, junjungan, ia menjebak. Perlihatkan uang logam. Gambar dan nama siapakah ini? Kaisar! Maka berikan pada Kaisar yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah yang menjadi hak Allah. Apa jawabmu? Sekarang tibalah hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah. Isa menyuruh Petrus dan Yahya pergi mempersiapkan makanan Paskah. Aku ingin makan hidangan Paskah ini denganmu sebelum aku menderita. Sesungguhnya, aku takkan memakannya lagi sampai maknanya digenapi dalam kerajaan Allah. Terpujilah Engkau, ya Allah, Tuhan semesta alam, yang memberkahi pokok anggur. Ambillah ini dan bagikanlah. Aku tidak akan minum lagi anggur ini sampai kerajaan Allah datang. Terpujilah Engkau, ya Allah, Tuhan semesta alam, yang memberkahi roti hasil bumi. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Lakukan ini untuk mengingat aku. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu. Tapi lihat,
Orang yang menyerahkan aku ada bersamaku di meja ini. Sesungguhnya anak manusia harus mati seperti yang ditentukan Allah, tapi celakalah orang yang menyerahkan dia. Mana mungkin? Tidak mungkin. Tapi siapakah dia? Mustahil. Siapa pengkhianat itu, junjungan? Iya. Tapi mustahil. Yang terbesar harus menjadi yang terkecil. Dan pemimpin harus seperti pelayan. Siapakah yang lebih besar? Yang duduk makan? Atau yang melayani? Tentu yang duduk makan. Tapi aku berada di tengahmu sebagai pelayan. Kamu tetap bersamaku dalam segala pencobaanku. Dan aku menentukan kerajaan bagimu. Sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaan. Dan kamu akan duduk di tahta menghakimi 12 suku Israel. Jadi pengkhianat itu tidak ada. Simon, dengar. Iblis ingin menyaring kalian. Untuk memisahkan yang baik dari yang buruk bagai gandum dari sekam. Tapi aku telah berdoa agar imanmu jangan gugur. Jika engkau sudah insaf, kuatkan saudara-saudaramu. Junjungan, aku siap untuk dipenjara bersamamu dan mati bersamamu. Dengarlah Petrus, ayam tidak akan berkokok hari ini sebelum kamu menyangkal aku 3 kali. Waktu kuutus tanpa membawa apa-apa, kamu kekurangan? Tidak kekurangan. Tapi sekarang yang punya dompet atau kantong harus membawanya. Yang tak punya pedang harus menjual jubah dan membelinya. Ada tertulis, ia akan digolongkan dengan orang durhaka. Dan yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Lihat, ini ada pedang, junjungan. Itu cukup. Mahkamah Agama bersidang, mencari jalan untuk menangkap Isa. Lalu iblis memasuki Yudas, yang disebut Iskariot, seorang dari antara ke-12 murid. Ia pergi kepada imam-imam kepala untuk menyerahkan Isa. Isa meninggalkan Yerusalem dan pergi ke Bukit Zaitun untuk berdoa. Berdoalah agar jangan jatuh dalam pencobaan. Yudas menjual Isa demi 30 keping perak. Isa mengetahui bahwa saat kematiannya bagi dosa-dosa manusia sudah dekat. Lalu ia berdoa. Ya Bapa, sekiranya Engkau berkenan, jauhkanlah cawan ini daripadaku. Namun, janganlah kehendakku, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Malaikat dari surga menampakkan diri kepadanya untuk menguatkan dia. Dan peluhnya bagai titik-titik darah bertetesan ke tanah.
Mengapa tidur? Bangunlah. Berdoalah agar jangan terkena pencobaan. Yudas. Apakah dengan ciuman kau serahkan anak manusia? Junjungan, boleh kami serang dengan pedang? Ayo, tangkap dia. Sudahlah. Oh, mukjizat. Penjahatkah aku hingga kamu datang dengan pedang dan pentungan? Tiap hari aku di bait Allah, kamu tidak menangkap. Tapi inilah saatnya kamu bertindak. Kuasa gelap menguasaimu. Tangkap dia.